Saya sapa dulu buat Hmm. Baraya semua, yang nanti akan jadi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semua, sekarang, saya sedang berbincang dengan, Kang Hussein Gaza atau Abu Muslim Gaza, karena barusan muslimnya itu ternyata yang itu ya? Hmm. Enggak, tadi itu Habib, itu anak kedua, Oh itu namanya Habib. Yang pertama usia 7 tahun, namanya Muslim. 8 tahun. oh gitu. Iya iya. Hmm. Nah, jadi Baraya semua, ini Kang izin saya sapa dulu yang penonton nanti akan ini. Jadi, Baraya, sekarang kita akan ngobrol langsung dengan orang yang paling mungkin bisa memberikan kepada kita reportase kondisi di Palestina yang sebenarnya. Sebenarnya format obrolan ini tuh tadinya mau bertiga, karena ada juga orang yang awalnya menawarkan diri dari perwakilan Israel yang mungkin bisa menceritakan tentang kondisi di Israel. Tetapi ternyata orang yang ada di Israel itu bolak-balik masuk bunker dan karena ada alasan-alasan yang lebih ideologis nggak mau juga ternyata berbincang dengan orang Indonesia. Jadi yang alhamdulillah ternyata bisa menceritakan kondisi di sana secara update itu adalah Kang Gaza ya. Kang Gaza, gimana kondisi Ya. barusan ini Akang kelihatan sama putranya, ternyata di sana keluarga baik-baik saja ya? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Semoga tetap demikian. Bisa ceritakan kondisi umum dari yang Akang ada di sekitar situ, Kang? Kondisi umum wilayah sekitaran Akang, misalkan radius 3 kilometer lah di sekitar rumah Akang. Ya, baik. Nggak jauh dari mungkin berapa ratus meter doang di tempat saya. Oh, Tadi ada 3 ledakan. Bam, bam, bam. Gitu. Akang di sana jam berapa sekarang? Ya, artinya di sini jam 6 kurang seperempat sore. Jam 6 kurang seperempat sore dan ada ledakan. Itu hari ini berapa kali, Kang? Kira-kira yang Akang dengar Iya, secara langsung? Sering, kalau saya terlalu dengar banyak. dari pagi mungkin 30 nyampe lah. Tiga puluh. 30 nyampe. 30 itu baru sekitar selatan ya. Tapi kalau Iya. kalau saya ngikutin ada grup ya, grup itu grup para jurnalis, itu setiap menit itu pasti ada. Kadang 1 menit itu 2 3 ledakan gitu loh. Itu roket Itu setiap menit Israel. ada itu ledakan. Itu Iya, itu serangan udara. misil dari jet tempur Israel, sebagian dari tank-tank baja yang terkonsentrasi di perbatasan timur, Hmm. sebagian lagi dari laut. Jadi Dari laut juga. iya, dari laut juga terus menggempur wilayah bibir pantai. Jadi Setiap posisinya hari itu. Gaza itu Kalau dari kalau segala arah, kondisi kecuali dari selatan. Gitu ya, serangannya. ya enggak, sebetulnya dari timur itu tank baja, dari barat itu pantai laut. Nah, Iya. utara selatan ini kan perbatasan, gitu loh, Ah. perbatasan. Jadi sisanya ya lewat lewat udara aja, jajah tempur gitu. Oh, itu Akang nggak khawatir, Kang? Kan Akang tuh kerjanya di rumah sakit ya? Atau tinggalnya di Enggak, sekitaran rumah sakit kan enggak, ya? saya enggak di rumah sakit saya. Enggak, enggak juga. Saya tinggal di pemukiman biasa. Memang Oh, 5 hari awal saya sempat tinggal 5 hari awal, 5 hari liburan awal itu saya sempat tinggal bersama beberapa WNI, relawan Mercy, itu saya tinggalnya di Wisma di dalam komplek Rumah Sakit Indonesia. hmm. Tapi setelahnya saya sempat 3 hari tinggal bareng Bang Onim di Gaza. Sekarang saya tinggal mertua saya di wilayah selatan. Oh, di wilayah selatan Gaza, dekat Mesir, dekat perbatasan Kok Mesir. nge-lag ya? Nge-freeze. Wah, iya Hmm. nge-freeze nih. Ya, tapi Ya, suaranya setidaknya kedengeran lah ya. Berarti ya Akang di deket, sekitaran perbatasan betul, Mesir ya? nggak jauh. Jadi selatan itu ada dua, nggak nggak juga. Jadi di selatan jalur Gaza ini ada kota besar. Pertama namanya Hmm. Khan Yunis, yang lebih selatan lagi namanya Rafah. Nah, saya di Khan Yunisnya. Jadi kalau mau Oh, ke perbatasan itu masih ada sekitar 15 menit. iya iya iya. Ini saya sambil lihat peta ini di sini.
Em, dan di sana Khan memang Yunis. masih ada ledakan sekitar 30 untuk hari ini yang akan dengar saja. Iya, Kang, itu betul. gimana rumah sakit Indonesia itu, rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza gimana? Kena serangan juga kan katanya kemarin ya? Iya, bukan kemarin, itu hari pertama, tanggal 7 Oktober, dan saya lagi di situ lokasinya. Waduh. Jadi sekitar jam 10 lewat 15 pagi, itu saya lagi di Wisma Indonesia sama teman-teman WNI. Saya lagi duduk dalam, duduk calik calik di jero gitu ya, di dalam. Nah, kemudian teman-teman WNI itu duduk di teras. Lagi anak-anak Hmm. asik-asik duduk di teras, tiba-tiba sekitar 2-3 meter dari tempat mereka duduk itu ada roket misil dari drone. Jadi misilnya bukan dari jet tempur Israel, tapi dari drone. Drone ini pesawat tanpa awak Israel. Itu cuman kurang lebih 2 meter lah dari tempat mereka duduk. Bam, meledak itu mentarget mobil operasional, dan itu saya langsung kamerain. Dan itu viral tuh, semua media Indonesia itu menggunakan video itu. Iya, iya. Jadi saya kamerain kondisi ketika mobil itu terbakar. Mobil itu terbakar. Kan gini Dan Kang, itu lokasinya di dalam area rumah sakit. Jadi kalau lihat di Google tuh, ya gambar rumah sakit itu ada wismanya. iya, iya, Dan iya. itu juga udah saya upload sih di YouTube, detail saya kasih lihat di mana lokasi bomnya, saya udah kasih lihat, terus di mana mobil itu berada. Dan saat itu roket itu membunuh satu orang petugas lokal yang sudah saya anggap sebagai ayah saya. Oh, Beliau tuh namanya Husni Solihah, usia sekitar 63 tahun, 64 tahun, atau mungkin sudah 70 tahun ya usianya, itu sudah tua lah. Dan dia tuh yang selama ini merawat saya selama di Gaza 12 tahun. Artinya dia sudah seperti ayah saya selama di Gaza. Dan dia meninggal dalam serangan hari itu. innalillahi, turut berduka Kang. Itu kena langsung atau kena serpihan atau gimana Kang? Saat itu posisi dia itu lagi nempel. Saat itu posisi beliau lagi nempel sama mobil, lagi berdiri. Jadi kita sama sekali nggak ada yang kepikiran bahwa kita akan kebom. Nggak ada yang kepikiran, karena itu rumah sakit kan. Dan apalagi itu rumah sakit Indonesia, dan mereka tahu, orang-orang Yahudi tahu itu rumah sakit dibangun oleh Indonesia, mereka tahu sekali. Dan kita nggak pernah kepikiran bakal kena bom, tiba-tiba dan saat itu posisi jadi tepat ya, bersandar di mobil itu. Jadi langsung terpental dan meninggal seketika. Dan kemarin juga ada rumah sakit yang dibom juga kan ya, yang meninggalnya hampir 500 orang itu ya. Itu Ngelag ya? betul ya? Kalau itu rumah sakit yang di sebelah mana Kang? Itu di wilayah utara. Oh, di Di wilayah wilayah utara utara jalur juga. Gaza. Itu rumah sakit itu besar banget. Ya 500. Itu besar banget rumah sakitnya, 5 lantai. Dan rumah sakit itu rumah sakit utama yang jadi andalan atau ya rujukan utama 400.000 warga Gaza di utara. Jadi di utara itu ada 3 kota besar. Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun. Tiga-tiganya ini adalah kota perbatasan. Kota perbatasan. Beit Lahia itu perbatasan bagian barat, Jabalia perbatasan bagian timur, Beit Hanun itu perbatasan bagian utara. Dan itu 3 kota yang selalu paling babak belur lah kalau dalam agresi itu. Paling babak belur. Dan makanya keberadaan rumah sakit Indonesia itu benar-benar sangat vital. Karena ya mereka nggak punya fasilitas medis lain selain rumah sakit Indonesia, dan ada satu lagi rumah sakit Beit Hanun, itu rumah sakit kecil banget, nggak gede. Jadi mereka sangat bergantung pada rumah sakit Indonesia yang ada di utara itu. Kang, saya mau bertanya pada sesuatu yang lebih inti ini. Semoga nggak nge-lag sih. Akang kenal beberapa orang Hamas nggak? Kenal beberapa istilah orang yang aktif di Hamas.
Jadi Hamas itu ya kalau saya kenal banyak banget. Nah, Politikus ini ada, Hamas itu kan gerakan politik. Jadi ya. orang-orang Hamas itu ya para politikus. Nah, maksud saya ada pertanyaan sederhana sih, Ya Kang. gimana? Yang pertama, Hamas itu benar-benar mengejutkan dunia ketika berhasil melakukan serangan yang begitu masif, dan ini mungkin salah satu serangan paling epik sejak pendudukan Israel, karena tidak diketahui, tidak terdeteksi oleh intelijen, dan lain sebagainya. Tetapi apakah orang-orang Hamas punya rencana khusus, mengingat ketika mereka melakukan serangan, Ini paling rendah, para drone itu rendah banget di atas rumah, itu ngaruh sama koneksi internet. Koneksi internet dapatnya dari mana, Kang? Sejauh ini kan sering diputus kan ya? Iya, jadi ada beberapa provider di Gaza itu. Ada misalnya SpeedClick, ada misalnya Fusion. Nah, itu rata-rata dari Israel. Kalau yang saya pakai ini dari tepi barat Palestina. Dia Istisalat namanya. Jadi dia jalur tepi barat, bukan perusahaan Israel. Oke, Kang, ini Ada. karena putus-putus, jadi saya juga pengen langsung to the point ya, pertanyaan yang tadi, Kang. Iya. Jadi kan ceritanya gini, kemarin itu, ya pertanyaan yang tadi, kemarin itu Hamas berhasil menciptakan sebuah serangan yang sangat epik dan kemudian benar-benar membuat Israel kecolongan karena berhasil menyerang dengan roket, kemudian masuk dalam skala yang cukup besar ke wilayah Israel dan seterusnya dan seterusnya. Apa rencana Hamas? Soalnya yang saya pikirkan begini, Hamas itu jumlah pasukannya paling banyak juga yang saya tahu ya, sekitar 30-40 ribu orang, sedangkan Israel punya 400 ribu orang, dan masih bisa digandakan, ditambah dengan Amerika Serikat yang pasti datang, dan lain sebagainya. Dengan infrastruktur, dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar, Israel kalau misalkan mendapatkan serangan yang seperti kemarin, udah jelas pasti bakal balik nyerang ke Hamas kan, pasti balik nyerang ke Gaza. Ini juga pasti ada dalam perhitungannya Hamas kan. Maksudnya akan kurang lebih bisa paham nggak rencana Hamas bagaimana sampai dia berani melakukan serangan yang dampaknya pasti akan menyebabkan serangan balik yang jauh lebih ekstrim dari Israel. Oke. Ya, baik. Jelas ya. Pertanyaannya sudah sampai jelas ya. Sekarang sebelum saya jawab, saya pastikan dulu nih. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Cuman videonya yang nggak jelas. Suara saya jelas? Tapi suaranya jelas. Oke. Semoga. Iya. Gini deh. Biar soalnya putus, saya akan nomor WhatsApp. Jadi ntar suaranya pakai suara WhatsApp ya. Enggak, di sini juga jelas kan suara. Kalau suara bisa. Cuman ini aja. Kalau di sini jelas. Oke. Jadi gini. Jadi memang perang antara pejuang Gaza dengan Israel ini banyak jenisnya. Perang fisik, perang media, perang psikologi, dan perang intelijen. Ya. Nah, bagaimana perang intelijen? Di Gaza juga banyak orang-orang Gaza sendiri itu yang menjadi intel-intel Israel ya, dengan berbagai motif, baik itu materi atau baik itu misalnya dia tertawan oleh suatu kasus gitu kan. Begitu juga orang-orang Gaza, mereka juga punya intel-intel yang ada di dalam tubuh orang-orang, namanya perang intelijen. Sejak 4-5 bulan sebelum perang itu terjadi, saya sudah sering mendengar dari teman-teman saya, ya dari media pun sering ngomong, orang-orang sekitar pun sudah ngomong. Mereka bilang akan ada serangan besar ke Gaza. Itu sudah lama, 4-5 bulan lalu akan ada serangan yang besar ke Gaza. Kalau serangan ini terjadi, akan ada campur tangan dari luar. Itu sudah saya dengar. Bahkan sampai sekitar 3 hari sebelum serangan saya dengar kata-kata itu. Gitu kan? Semuanya
cenderung ya memiliki satu persepsi yang sama masalah itu. Dan bagi warga Gaza itu biasa. Ya Gaza biasalah karena memang mereka itu bukan pertama kali kan kalau serangan terjadi gitu kan. Iya. Nah, yang nggak biasa adalah tanggal 7 Oktober. Sama sekali nggak ada satupun yang memprediksi Bahwa serangannya sebesar itu. Jadi tanggal 7 itu nggak ada yang prediksi, termasuk orang-orang Gaza, termasuk sebagian komandan para pejuang pun itu banyak yang nggak tahu. Jadi mereka dikasih tahu itu beberapa jam sebelum operasi. Nah, karena memang dikhawatirkan operasi itu keluar. Bocor. Nah, makanya memang itu hanya komandan tertingginya yaitu Abu Khalid atau Muhammad Abdif, hanya dia dan beberapa jajaran yang dia percaya yang mengetahui operasi itu. Nah, sekarang gini, mereka tahu apa respon yang akan terjadi gitu kan. Akan ada serangan besar-besaran. Nah, tapi akan beda hasilnya. Akan beda. Maksudnya gimana? Kalau para pejuang itu membiarkan serangan kejutan itu dimulai oleh itu, maka pertama konsekuensinya hari pertama itu akan jatuh korban tidak kurang dari 1.000. Itu hitungan mereka. Itu udah ada ya? Perhitungan jumlah Kedua, korban. Israel ini apa yang dia tunggu? Sudah ada karena mereka berkata kalau Israel ini mau nyerang itu apa yang akan disasar, gitu loh. Nah sekarang gini, apa yang mereka tunggu? Apa yang ditunggu oleh Israel? Apa tidak memulai serangan kejutan itu? Nah, sebetulnya ini mau saya jelasin di konten YouTube saya setelahnya, cuma nggak apa saya jelasin di sini ya. Jadi Israel ini dia nggak akan memulai serangan kejutan kecuali dia punya target yang jelas. Dia harus ngebunuh di hari pertama itu ngebunuh paling enggak komandan lapangan. Kalau tahun 2014 misalnya Ahmad Al-Ja'bari komandan lapangan Al-Qassam. Pokoknya dia harus membunuh 3-4 komandan besar ya untuk di hari pertama. Nah, ntar dia susul dengan gempuran ke rumah sakit, ke sipil. Yang penting dia harus punya semacam keberhasilan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya. Artinya akan banyak korban jiwa. Yang kedua akan ada korban dari pihak komandan-komandan para pejuang. Yang ketiga, kalau para pejuang Gaza ini menunggu serangan kejutan itu dilakukan oleh Israel, maka mereka nggak punya kesempatan untuk melakukan serangan balasan seperti yang sekarang terjadi. Nggak bisa mereka penetrasi masuk melalui udara seperti yang kita lihat ya, melalui para layang atau tembus dan bisa menawarkan tentara, nggak akan bisa mereka. Nah, jadi kata ini bacaan para analis ya, para analis lokal, mereka bilang ya udah, karena mereka tahu mereka masih akan kenapa kita nggak memulai aja, gitu kan? Kita mulai serangan kejutan. Kalau kita nunggu juga korbannya akan jauh lebih banyak dan kita nggak akan bisa mencapai keberhasilan apapun. Jadi itu yang jadi landasan. Akhirnya mereka mulai melakukan serangan fajar yang benar-benar membuat shock seluruh dunia. Ya bahkan kalau kita lihat berbagai artikel ya di Jerusalem Post ya, itu harian utama Yahudi ya, Jerusalem Post atau misalnya Yud Ahronot, itu mengakui bahwa ini adalah kegagalan intelijen terbesar sepanjang sejarah negara Israel. Ini adalah terbesar gitu. Jadi memang lebih serang para pejuang di Gaza. Ya sekali lagi mereka berpikir kalaupun mereka nggak memulai, mereka akan tetap diserang dengan korban yang jauh lebih banyak dan kerugian jauh lebih besar, dan mereka tidak bisa melakukan serangan balasan seperti yang mereka lakukan. Jadi mereka membuat inisiatif dengan demikian paling enggak mereka berhasil membuat kerugian besar di sana. Sampai sekarang, sampai detik ini, kenapa Israel belum juga berani masuk jalur darat, operasi darat?
Karena sampai saya dapat berita dari juru bicara resmi militer Israel tadi pagi, sebentar ya, di media, dia bilang apa? Kami masih menjadikan wilayah pemukiman di luar Gaza, kalau di sini nyebutnya Gilaf Gaza, itu sebagai area perang, battlefield. Karena masih ada ratusan para pejuang Gaza yang masih bertempur, berusaha masih menguasai wilayah tersebut. Ya, jadi mereka pikir kalau kita aja yang bisa menangani para pejuang yang ada di wilayah kami, kita nggak mungkin masuk ke wilayah Gaza. Itu akan menjadi kuburan massal kami, gitu. Kurang lebih gitulah. Oke. Sampai sejauh ini, Kang, apa prediksi dari apa prediksi dari orang-orang Hamas tentang akhir dari perang ini? Jadi versi Hamas, perang ini akan berakhir dengan kondisi seperti apa? Ya, saya sendiri kalau masalah ini saya nggak paham ya, karena mereka nggak pernah menyampaikan secara tersurat gitu kan. Tapi lalu mereka sampaikan dalam beberapa press release-nya, ya, Al-Qassam itu mereka bilang, innahu lajihadun, innahu lajihadun imma nasrun aw istishhad. Dia bilang gitu. Inilah jihad. Kalau kita nggak menang, kita akan mati. Gitu, atau syahid gitu ya. Pokoknya cuma dua pilihannya. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, mereka tentu bukan saya bilang prediksi ya, tapi ekspektasi mereka itu ya mereka bisa menguasai beberapa wilayah di luar Gaza gitu loh. Bisa ekspansi paling tidak. Begitu kan. Karena mereka sebagaimana mereka berhasil mengusir Israel tahun 2005 dari Gaza. Jadi dulu itu di Gaza itu dikuasai oleh Israel. Karena pertempuran semacam inilah, aksi perlawanan semacam ini akhirnya tentara Israel semuanya hengkang dari Gaza tahun 2005. Mereka semua keluar, dan ini yang berusaha dicapai lagi oleh para pejuang Gaza. Paling nggak kalau mereka bisa menguasai wilayah sekitar Gaza, itu kan semakin ekspansi, semakin luas kekuasaan mereka gitu kan. Artinya tanah-tanah yang bisa mereka bebaskan dari penjajahan. Nah, karena mereka punya prinsip, sesuatu yang direbut dengan kekuatan, maka harus diambil kembali dengan kekuatan. Nggak bisa. Kita sudah diusir dengan senjata, lalu kita mau mengambil alih kembali wilayah kita dengan perundingan verbal gitu, atau dengan di atas meja dengan protokol-protokol internasional. Itu nggak akan mungkin. Jadi gambaran gini, dengan bahasa lain, baik Fatah maupun Hamas dua-duanya sama-sama berunding dengan penjajah. Bedanya perundingan ini di panggung internasional ya, seperti misalnya PBB gitu kan, dan mahkamah internasional gitu kan. Nah, kalau perundingan Hamas dengan Israel ini menggunakan bahasa roket-roket itulah. Karena kalau orang-orang Al-Qassam mengatakan, kami hanya akan berunding dengan dengan satu-satunya bahasa yang mereka mengerti, yaitu bahasa kekerasan. Kalau nggak begitu, mereka nggak akan paham apa jenis perundingan, dan kita nggak akan menghasilkan apapun dalam perundingan kecuali dengan perundingan seperti ini. Yang saya dengar, Kang, dari pihak Israel, bahwa mereka kalau berhasil masuk ke Gaza dan kemudian menguasai wilayah ini, maka mereka akan membuat pemerintahan otoritas yang akan berkuasa di Gaza. Jadi nanti orang Hamasnya akan dihilangkan sama sekali. Kemudian mereka akan membentuk sebuah pemerintahan boneka di Gaza. Orang Hamas tentu saja, gitu ya. Orang Hamas udah antisipasi nggak soal ini, Kang? Ya, jadi itu kalau kata orang Hamas itu mereka nyebutnya ini utopia, gitu loh. Dan kalau memang benar, saya sih nggak tahu ya. Jujur saya baru dengar statement ini dari antum. Ya, itu dari pihak Israel ya, kalau emang gitu. seperti itu ya mungkin iya dari pihak Israel yang antum kutip ya maksudnya. Jadi gambaran saya itu ketika antum bilang negara boneka, ya seperti kondisi di tepi barat lah. Sekarang itu kan sebagian orang nyebutnya negara boneka itu. Presiden itu nggak punya kebijakan. Tentaranya atau polisinya itu nggak terikat semua tangannya.
gitu loh. Nah, Yang Fatah itu ya? itu iya Fatah itu. Nah, sementara di Gaza ini sebetulnya lebih solid. Makanya saya ketika diwawancara oleh televisi di beberapa televisi lokal, saya bilang jangan bilang ini perang antara Hamas dan Israel, karena yang berperang di Gaza bukan cuma Hamas. Yang perang di Gaza ini gerakan sayap militer gerakan Hamas namanya Al-Qassam, kemudian juga dibantu oleh gerakan sayap militer gerakan Fatah namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa, juga dibantu oleh sayap militer gerakan Jihad Islami namanya Brigade Al-Quds, ya juga ada sayap militer gerakan partai populer ya Front Populer Palestina yang namanya itu Abu Ali Mustafa. Jadi ini semua sayap militer partai-partai itu bersatu Bukan hanya Hamas. untuk apa? Buka ya bersatu dalam sebuah ikatan namanya itu ruang koordinasi. Mereka bersatu untuk mengcounter berbagai serangan-serangan dari Israel. Jadi ini sebetulnya bukan antara Hamas dan Israel. Ini harus diluruskan. Ini ada antara para pejuang Gaza dengan melawan Zionis Israel. Seperti itu. Nah, itu ada putranya lagi di belakang tuh. Pertanyaan terakhir, Ya Kang. ini yang namanya Muslim ini. Oh, ini yang Ini yang Muslim. Muslim, Ini yang yang paling gede. Muslim. Yang gede. Assalamualaikum, Muslim. Mukanya Timur Tengah ya. Waalaikumsalam. Kang, pertanyaan ini terakhir lah biar gak terlalu panjang. Ini pertanyaan terakhir nih. Sampai sejauh ini dunia kan terbelah menghadapi konflik ini. Yang media kemarin, media di Amerika Serikat itu mewartakan bahwa 47% warga di dunia itu pro-Palestina, 35% pro-Israel, sedangkan sisanya mereka tidak menjawab tapi fokus pada perdamaian. Itu datanya yang saya ketahui. Dan kemudian dari pihak yang mendukung Israel itu ternyata sudah melakukan langkah nyata. Misalkan Amerika Serikat sudah mendatangkan pasukan, Jerman sudah memberikan drone, Inggris, Prancis juga sudah memberikan bantuan persenjataan, termasuk juga ada pinjaman sekitar 10 miliar dolar katanya untuk Israel. Nah, kalau dari pihak yang pro terhadap Palestina, itu apa saja yang sudah datang ke sana, Kang? Iya. Sejauh ini nggak ada. Jujur aja ya nggak ada. Emang Kan ini gini. Arab Saudi, Iran itu sudah mengancam gitu kan? Ya, itu juga bukan ancaman sih. Itu saya maksudnya bukan ancaman. Yaitu kayak gini contoh ya. Tadi malam Presiden Rusia Putin contoh nih dia mengatakan gini. Dia berstatement dalam sebuah wawancara tanggal 18 Oktober ya hari Rabu kemarin dia bilang gini. Aircraft carrier Amerika, kapal induk Amerika itu yang sekarang lagi diparkir di pantai di Laut Mediterania itu berada dalam jangkauan roket-roket kami loh. Yang mana roket-roket kami ini itu bisa melesat melebihi kecepatan suara. Terus apa dia bilang ujungnya? Ini bukan ancaman, tapi ini cuma peringatan. Mengingatkan gitu loh. Ini bukan ancaman, ini bukan ancaman, ini hanya mengingatkan. Jadi baru semacam itulah. Artinya memang semua masih sebatas verbal, baik itu Iran atau Rusia atau proksi-proksi mereka itu baru sebatas istilahnya kata-kata gitu loh. Enggak seperti Amerika yang sudah bergerak, Prancis yang sudah transfer, kemudian Inggris yang sudah memutuskan dan sudah mau bergerak gitu loh. Jadi ya itu ya intinya belum ada apapun yang masuk ke Gaza, bahkan untuk sekedar logistik aja ini belum bisa masuk ke Gaza sampai hari ini. Oh, ya jadi ini saya mohon maaf ya, ini hanya penegasan dia. Sampai sejauh ini orang-orang yang mengaku pro Palestina baru Omdo ya, belum ada aksi ya, sampai sejauh ini. Ya, belum. Iya, iya itu yang diomongin sama komandan orang Israel itu kan.
bahwa mereka sama sekali tidak takut dengan orang-orang Arab karena mereka tidak akan bersatu. Sekalinya bersatu, mereka juga tidak akan berani ngelawan. Ya, kita nggak tahu sih ke depannya kayak gimana, tapi ya kita doakan semoga semuanya di sana baik-baik saja. Dan saya secara pribadi berharap Akang dan keluarga Akang di sana baik-baik saja dan semoga bisa segera melewati masa krisis ini. Ya kita doakan yang terbaik, semoga. Amin. Allah. Hah? Amin. Ya, Allahumma amin. Amin. iya. Saya ini juga nanti tentu saja akan di-share ke orang-orang di Indonesia dan tentu saja mereka juga akan melihatnya. Jadi ya kita doakan yang terbaik dan ya seperti yang tadi ya, pada akhirnya juga ternyata bantuan-bantuan untuk orang-orang Palestina baru sejauh verbal. Ya, oke Kang, terima kasih atas informasinya dan terima kasih karena sudah mau berbincang di sini. Saya izin untuk nanti mempublikasikan di channel saya. Ada beberapa bagian yang dipotong, tapi beberapa bagian yang dipotong itu masalah-masalah teknis yang tadi akan hilang, terus yang tadi admin muncul dan sebagainya itu akan dipotong. Tapi sisanya saya akan sampaikan apa adanya tanpa potongan. Terima kasih Kang untuk obrolannya. Yuk, sama-sama. Salam buat keluarga di sana Sama-sama. dan termasuk anak-anak yang tadi dua lucu-lucu. Iya, waalaikumsalam. Salam juga buat keluarga ya, Pak Guru Gembul ya. Siap, izin pamit. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.